Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Selamat datang di podcast CPNS Berbisik. Berbincang Asik. baik. Perkenalkan, nama saya Antonio Benariko Patira Jawanes. Saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Tentu saja di podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama ada Mbak Nurul dan yang kedua ada Mbak Bening. Silakan Mbak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Alfia. Saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Halo semuanya, saya Winnie Indira dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Ambon. Baik, Mbak Bening sama Mbak Nurul serta teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi isu kontemporer, di mana subtema yang akan kita bahas itu terkait dengan korupsi dan pencucian uang atau money laundry ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari, korupsi dan money laundering ini kelihatannya rumit ya. Tapi sebenarnya dia itu udah berdampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dari mulai jalan yang rusak, sekolah yang kurang dengan fasilitasnya, ataupun dengan layanan kesehatan yang lambat. Langsung saja nih teman-teman, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Kalau menurut Mbak Nurul, apa sih korupsi itu? Kenapa sih masih ada korupsi yang terjadi di sekitar kita? Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga merugikan keuangan negara atau masyarakat. Jadi secara sederhana itu biasanya korupsi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kesempatan. Misalnya karena pengawasan yang lemah, sistem yang belum transparan, atau proses yang masih manual. Untuk yang kedua itu tekanan atau kebutuhan, bisa karena gaya hidup, desakan ekonomi, atau target yang tidak realistis. Yang terakhir, pembenaran diri. Jadi kebanyakan orang tuh mikir kayak, semua orang juga begini kok, atau cuma sekali ini saja, gitu. Baik, jawaban yang baik dari Mbak Nurul ya. Jadi ada tiga hal utama yang mempengaruhi kenapa korupsi itu bisa terjadi. Yang pertama ada kesempatan, yang kedua ada tekanan, atau yang ketiga itu ada pembenaran diri ya. Jadi menurut Mbak Nurul nih, ini ada semacam kombinasi antara sistem yang bolong dan juga mental orangnya ya. Iya, betul sekali. Makanya kita sering dengar istilah kayak fruit triangle, kesempatan, tekanan, dan pembenaran itu jadi satu paket. Kalau salah satunya hilang, misalnya sistemnya diperketat, peluang korupsi itu juga mengecil. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Nurul. Kita lanjut ke pertanyaan berikut Mbak, terkait dengan money laundering. Menurut Mbak Bening nih, apa sih itu money laundering atau pencucian uang? Nah, money laundry sendiri itu proses menyamarkan asal-usul uang yang sudah diperoleh dari tindakan pidana agar tidak terlihat asalnya dari hal-hal yang tidak sah. Jadi uangnya diproses untuk menjadi uang yang legal. Nah, tujuannya supaya uang tersebut tidak menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Wah, jadi bukan hanya pakaian aja yang dicuci ya Bu? Mbak Bening, ada juga uang juga itu bisa dicuci ya supaya kelihatan bersih sesuai dengan namanya. Nah, kalau menurut Mbak Nurul nih, soal pencucian uang, apa sih hubungannya dengan korupsi? Jadi gini Kak Rivo, hubungan pencucian uang dan korupsi itu sangat erat. Jadi korupsi menghasilkan uang ilegal agar uang tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Pelaku melakukan pencucian uang melalui berbagai cara, misalnya membeli properti, kendaraan mewah, investasi, membuka usaha, atau menggunakan rekening orang lain. Nah, itu kan yang dijelaskan oleh Mbak Nurul, cara-cara yang udah jadul nih. Sekarang juga udah bisa melakukan seperti pencucian uang melalui transaksi digital, pembuatan perusahaan fiktif, hingga pembelian aset kripto. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi sangat penting. Oh baik, gitu ya. Jadi yang bikin korupsi ini susah dibongkar tuntas tuh karena uangnya sudah berpindah bentuk dan berpindah tempat berkali-kali ya, Mbak Nurul, gimana?
Iya betul, ditambah lagi penyebab lain yang nggak kalah penting tuh budaya organisasi. Kalau di suatu instansi perilaku tidak jujur dibiarkan atau dianggap wajar, lama-lama kebiasaan itu jadi turun-menurun. Nah, betul juga karena sebenarnya itu tidak hanya datang dari individu, tetapi lingkungan serta sistem yang ada di sekitarnya. Betul sekali, itulah kenapa pencegahan itu harus dari dua sisi, individu dan sistem. Eh, Oke, baik. Sekarang nih kita bayangin nih Mbak, kalau misalnya isu ini dia dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan serius dari pemerintah maupun kesadaran dari masyarakat, apa sih yang bakal terjadi? Jadi dampak yang paling terasa terkait isu yang telah terjadi itu tuh di pelayanan publik. Anggaran yang harusnya untuk bangun sekolah, puskesmas, atau jalan itu malah jadi bocor di tengah jalan. Akibatnya masyarakat yang paling dirugikan, terutama yang membutuhkan layanan dasar. Nah, kalau dari sisi ekonominya nih, pencucian uang itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada. Investor menjadi lebih ragu untuk menanamkan investasinya ke dalam negara kita. Berarti dari korupsi dan pencucian uang ini bukan cuma merugikan negara kita aja, tapi membuat ekonomi kita juga sepertinya kurang menarik ya di mata dunia karena ada investor yang ragu-ragu untuk berinvestasi ke negara kita ya Mbak? Ya, betul Kak Rivo. Jadi jika ini terus berlanjut, negara bisa masuk dalam daftar pengawasan khusus di tingkat internasional terkait pencucian uang yang bisa mempersulit transaksi keuangan lintas negara. Belum lagi dampak sosialnya, kalau korupsi dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bisa menurun. Orang jadi apatis, merasa kayak ngapain sih taat aturan kalau orang ini saja begitu, orang atasan saja begitu. Bahaya juga ya Mbak karena kepercayaan yang dibangun itu susah ya, tapi dengan gampangnya bisa dihancurkan gitu ya Mbak. Nah itu dia, dan kalau kepercayaan publik sudah hilang, itu akan sulit sekali untuk mengembalikannya, butuh waktu bertahun-tahun. Ya, ditambah lagi generasi muda saat ini akhirnya tumbuh dalam kebiasaan melihat korupsi menjadi hal yang biasa. Itu beresiko untuk keberlangsungan kehidupan di generasi berikutnya. Oke. Kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang dampak isu nih yang kalau misalnya kita tidak selesaikan, sekarang mungkin bagian yang paling ditunggu ya Mbak Nurul sama Mbak Bening. Soalnya kan kalau begitu apa sih yang bisa kita lakukan supaya isu yang kita bahas ini dia bisa ditangani dengan baik gitu? Oke, mungkin dari sisi tata kelola tuh kuncinya ada 3. Yang pertama transparansi. Transparansi itu proses dan anggaran harus bisa diakses atau diawasi publik. Yang kedua akuntabilitas, artinya setiap pengembalian keputusan harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir itu digitalisasi. Jadi sistem pengadaan atau pelaporan berbasis elektronik bisa mengurangi celah untuk main-main karena semua tercatat otomatis digital. Jadi menurut Mbak Nurul nih teknologi bisa jadi alat bantu yang penting ya, soalnya bukan cuma soal aturan di atas kertas aja ya Mbak? Betul Kak Rivo, karena sistem yang baik akan membuat lebih sulit berbuat curang, bahkan meskipun niatnya ada. Oke. Itu tadi dari sisi korupsi ya. Kalau misalnya dari sisi pencucian uang gimana Mbak Bening? Ya, Kak Rivo, kalau dari sisi pencucian uang, salah satu langkah pentingnya ialah yang pertama memperkuat pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta memperketat kinerja antar sesama lembaga seperti otoritas keuangan, penegak hukum, dan lembaga anti pencucian uang. Semakin cepat transaksi mencurigakan terdeteksi, maka akan semakin kecil peluang uang korupsi dapat dibersihkan. Baik. Kalau misalnya nih untuk kita sebagai individu, terutama kita sebagai CPNS ya, generasi-generasi yang dipersiapkan untuk melayani masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah korupsi dan money laundering ini? Jadi mungkin yang paling sederhana, kita tuh mulainya dari integritas diri kita sendiri, integritas pribadi, berani menolak gratifikasi sekecil apapun itu, berani melaporkan kalau ada kita lihat ada indikasi penyimpangan. Selain itu, membangun kebiasaan kerja yang transparan, misalnya mendokumentasikan proses kerja yang rapi.
Ya, sebagai seorang CPNS yang tidak kalah pentingnya ialah teruslah belajar dan update pengetahuan soal aturan. Karena banyak kasus terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidakpahaman akan aturan yang ada. Kalau misalnya saya rangkum nih ya Mbak dari percakapan kita, pencegahan itu dia harusnya jalannya bareng antara sistem dan juga individunya. Sistemnya diperkuat, pengawasannya diperketat sampai kesadaran dan integritas dari individu itu harus terus dibangun gitu. Setuju. Baik teman-teman sekalian, itu dia obrolan kita hari ini soal korupsi dan pencucian uang. Intinya isu ini bukan cuma urusan pemerintah atau penegak hukum saja, tapi urusan kita bersama. Semakin banyak orang yang paham dan peduli, semakin kecil ruang gerak untuk praktik-praktik semacam ini, khususnya untuk pencegahan korupsi dan money laundering. Betul, dan perubahan besar itu biasanya dimulai dari kebiasaan kecil dan konsisten. Setuju, mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja kita masing-masing. Terima kasih Mbak Bening sama Mbak Nurul yang sudah menjadi narasumber hebat kita di hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita di hari ini. Semoga podcast yang tadi sudah kami bicarakan terkait dengan isu-isu khususnya korupsi dan money laundering bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode CPNS Berbisi Berbincang asik. selanjutnya. Bye bye.